Bagaimana atlet nanti yang akan bertarung itu betul-betul dipublish mulai sekarang, sehingga anak muda seluruh Indonesia nanti bisa menjadikan mereka sebagai inspirasi baru, sebagai figur baru. Nanti pasca tes event ini semua akan dievaluasi, hal sekecil apapun. Karena saya minta pada masyarakat yang hari ini lihat tes event, coba koreksi semuanya. Perhelatan Asian Games 2018 sudah di depan mata. Publik mengharapkan Indonesia kembali menorehkan prestasi di dunia olahraga, khususnya di tingkat Asia. Lalu, bagaimana persiapan pemerintah dalam menghadapi Asian Games 2018 yang akan diikuti oleh 45 negara ini? Pemirsa, saksikan perbincangan saya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk Tokoh Kita. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi lahir di Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada 8 Juli 1973. Putra asli Madura ini memulai karir politiknya dengan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama 2 periode, yaitu tahun 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014 bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Imam Nahrawi menghabiskan masa sekolah di Bangkalan, Madura, sampai akhirnya hijrah ke Surabaya untuk kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dan melanjutkan program Pasca Sarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran Bandung. Imam Nahrawi juga mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari UIN Sunan Ampel, Surabaya pada 2017 lalu. Pada masa kepemimpinan Jokowi JK, Imam Nahrawi masuk ke dalam jajaran Kabinet Kerja sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 27 Oktober 2014. Tahun ini, Indonesia sedang bersiap diri untuk menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar di Asia. Berbagai pembangunan, sarana pertandingan pun digenjot penyelesaiannya. Dalam gelaran Asian Games yang digelar di Jakarta dan Palembang pada 8 Agustus 2018 mendatang, terlihat jelas kesiapan Indonesia untuk menjadi penyelenggara yang baik. Dengan sisa waktu 6 bulan sebelum gelaran Asian Games, satu persatu tempat pertandingan mulai diresmikan, menandakan kesiapan arena mendulang prestasi bergengsi tersebut. Kita tunggu torehan indah para atlet Indonesia dalam mencatat sejarah olahraga bergengsi di Asia. Ya pemirsa, dan saat ini saya sudah bersama dengan Menpora, Pak Imam Nahrawi. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Baik, sehat lalu. Sehat ya, Alhamdulillah. Ya. Ini saya mau tanya dulu sebagai Menpora, ini suka olahraga nggak sih Pak? Harus ya. Harus ya? Harus, dan kebetulan sejak kecil emang saya sangat suka. Apa olahraga favoritnya? Bola ya. Bola, pasti ya. Cuman hari ini saya lebih ke bulu tangkis karena kebetulan kita punya fasilitas bulu tangkis di sini. Ada juga tenis meja. Dan itu rutin? Ya, dan setelah sore nanti jam 5 saya harus main bulu tangkis sampai jam 8 jam 9 malam. Wow, itu salah satu tips untuk menjaga kebugaran begitu ya, bisa dikatakan. Setidaknya menjaga komunitas. Ya, karena saya punya klub juga di sini bersama teman-teman di luar. Dan tentu juga menjaga kebugaran dan menjaga hobi juga. Menjaga hobi, penting ya Pak? Kenapa sih Pak? Ya penting banget ya, karena kita harus punya pilihan, terutama di olahraga ini. Karena kita juga ingin sehat, ingin punya komunitas, dan setidaknya pengalaman, pengetahuan yang pernah diberikan oleh pelatih kita, guru kita, dan mungkin kawan kecil kita dulu itu pasti menjadi semangat dan spirit bagi kita selamanya. Ya. Sehingga harus kita asah. Harus diasah, harus rutin begitu ya. Jadi apa yang dikatakan sebagai mensana in corpore sano. Benar-benar dilakoni ya Pak ya? Iya, kita cobalah setiap saat. Ya meskipun tidak sesering para atlet ya. Dan yang paling penting juga di sela kesibukan apapun kita usahakan untuk berolahraga.
Oke. Bersama juga dengan karyawan yang ada di Ya, karyawan, Kemenpora? pejabat saya, semua ayo kita olahraga. Karena kita ini Kementerian Muda Olahraga. Iya. Dan tentu kita harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat bahwa kita juga ingin menjadikan olahraga sebagai spirit dan kehidupan. Oke. Saya punya olahraga baru loh, Mbak Lulu. Apa itu Pak olahraganya? Namanya Hedis. Hedis. Apa Pak? Hedis itu olahraga yang sarananya, lapangannya lapangan tenis meja, ya. Oke. Nah, cuman bolanya itu karet. Jadi kira-kira 10-15 Kayak bola sentimeter. kasti gitu atau? Tapi lebih gede lagi, Lebih besar lagi. Oke. Dan mainkannya? yang mainkannya pakai kepala. Jadi persis tenis meja, pakai tangan, Iya. di atas meja, Oke. tapi bolanya pingpong. Kalau Hedis ini pakai kepala, Hedis. jadi sundul gitu. Head disc gitu ya, jadi Betul. disundul gitu Disundul. ya. Itu enak. Ini olahraga dari mana Pak? Saya baru dengar ini Pak. Ya memang di Indonesia belum Belum populer. masyarakat ya, Oke. belum populer. Oke. Dan saya pernah lihat di YouTube, tapi faktanya saya waktu itu lihatnya di Solo. Di Solo Oke. ada sebuah tempat, ada sebuah perusahaan tenis meja begitu, kemudian di pojoknya ada lapangan Hedis. Saya nyoba di situ dan enak. Akhirnya saya bawa ke sini Oke. dan itu kesibukan yang tidak Kesibukan butuh, baru. ya, yang tidak butuh baju atau sepatu khusus. Pakaian jas sekalipun saya main Hedis itu. Dan lumayan untuk akhir bulan. Berapa lama biasanya kalau misalnya aturan mainnya gitu? Oh, enggak, 90 menit, enggak. 40, 30 Enggak. Persis kayak tenis meja. Poin aja. Setiap 2 poin ganti. Setiap 2 poin ganti. Tapi pakai kepala. Sakit dong Pak kepala. Oh, enggak juga sih. Tapi yang penting kalau main Hedis itu apalagi di tanggal-tanggal tua itu lumayan. Itu menghilangkan Bisa menghilangkan kepusingan. kepenatan gitu. Luar biasa Pak Menpora ini. Oke, kalau bicara mengenai apa ya, kalau olahraga di usia yang sekarang nih, apa sih sebenarnya polanya tuh seperti apa sih Pak kalau misalnya menjaga kesehatan gitu? Karena kita juga melihat banyak juga orang-orang yang masih usia muda tapi kok penyakitnya macam-macam, makanan juga meninggal muda. Ya. Tipsnya nih dari Menpora langsung nih. Tentu kita harus menjaga pola hidup. Iya. Pola hidup, pola pikir, dan pola makan, tentu pola hubungan dengan sesama. Saya kira kita harus positive thinking. Bagaimana kita menjadikan tubuh kita ini sebagai bagian yang harus kita jaga. Pola makan kita jaga. Tentu memang saya tidak seperti atlet Oke, tapi terlihat yang lain. fit Pak. Ya kita mencoba untuk itulah. Iya. Ya, yang kedua memang olahraga. Bagaimana kita memanage waktu kita di sela-sela kesibukan apapun, kita harus mengeluarkan keringat kita. Setidaknya fisik kita jangan dibiarkan kaku, karena tentu bekerja tidak pernah habis. Betul. Ya, aktivitas di kantor di luaran tidak pernah Tekanan habis. juga ya. Tekanan kerjaan, tekanan Hidup sosial di segala kehidupan macam. sosial politik. Saya kira olahraga itu menjadi solusi biar kita lebih riang, lebih gembira, lebih segar, lebih bugar dan bisa teriak-teriak di lapangan. Kalau di ruang kerja, ya benar-benar mengeluarkan energi dan segala macam. ya, karena kita dengan tepuk tangan, dengan berteriak, berhore, bergembira, maka di situ energi negatif kita akan Keluar ya. keluar. di situ. Pernah bermimpi nggak sih Pak jadi Menpora sebenarnya? Karena kan dari tadi kata dari kecil seneng banget olahraga gitu. Pernah terpikir nggak sih? Enggak terpikir saya. Yang Oke. penting saya belajar, Berjalan aja. mondok, cari berkah, kemudian saya melaksanakan tugas apa yang di depan saya. Betul. Tapi mungkin ada juga keinginan sebagai Menpora gitu, kita sudah menjadi Menpora. Ada satu hal yang ingin dicapai gitu untuk perbaikan olahraga Indonesia. Yang pasti olahraga harus menjadi kehidupan dan menjadi nation branding. Bagi sebuah negara, olahraga itu akan menjadi satu fokus oleh masyarakatnya, oleh kebijakan pemerintahnya. Manakala memahami bahwa olahraga betul-betul menjadi satu gambaran pemerintahan atau negara yang berkembang atau bahkan negara maju. Di negara maju salah satu ukurannya adalah ketika olahraganya betul-betul berkibar, prestasinya, dan termasuk partisipasi masyarakat, warga, kemudian pendidikan, di semua sektor. Saya kira harus menjadikan olahraga sebagai bagian. Karena apa? Ada dua hal negara itu dihormati oleh negara yang lain. Pertama, ketika kepala negara, Pak Presiden berkunjung ke negara lain, pasti akan disambut dengan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, ketika atlet mendapat medali emas.
ajang multi event. SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan kejuaraan Asia kemarin untuk bulu tangkis. Baru di situ bendera merah putih dikibarkan, Indonesia Raya dikumandangkan. Jadi ini yang harus kita kejar bersama-sama. Makanya butuh partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia, dari semua pihak, dari media, dari usaha, dari industri, orang tua, pendidikan, dan semuanya harus menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan. Dan tampaknya kalau udah sekarang tren olahraga juga mulai dirasakan oleh masyarakat muda begitu ya. Kita bisa melihat komunitas, ada komunitas lari misalnya yang mulai muncul, atau misalnya ada yoga dan segala macam gitu. Ini menarik. Alhamdulillah Mbak Lulu, saya betul-betul gembira karena munculnya komunitas olahraga itu luar biasa. Luar biasa saya lihat. Tadi disampaikan lari, yoga, kemudian martial arts, sepeda, dan macam-macam bentuknya. Bagi kita, olahraga apapun silahkan. Karena itu menjadi basis, menjadi budaya, tradisi. Silahkan, masyarakat, anak muda memilih olahraga apa aja. Nah, tentu ini menjadi pondasi penting untuk mengantarkan dan memberi motivasi untuk memilih olahraga prestasi. Dengan kita berlari, katakanlah, maka pada saatnya itu menjadi pondasi untuk menjadi atlet atletik, menjadi atlet yang lain dengan lari, dengan bersepeda. Di bersepeda juga ada olahraga prestasinya dipertandingkan di Asian Games, di Olimpiade. Gitu. Yang penting olahraga harus menjadi pondasi. Apa saja. Dan fun ya. Iya, fun, lari, tapi tidak lari dari tanggung jawab. Atau lari dari kenyataan. Itu dia. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai terkait dengan Asian Games di 2018 yang sudah di depan mata nih. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Tokoh Kita.